Ini? Iya. Ini ya tadi? Iya, iya. Ini ya? Aku belum lihat apa-apa sih di sini. Gerak lagi. Iya. Diam. Karena kadang energinya ini adalah mencoba untuk menyampaikan sesuatu. Seperti pernah kita bahas waktu itu bahwa energi yang besar memang memiliki kemampuan untuk menggerakkan barang gitu ya. Oke. Tapi sebuah cerita dari Kera juga sebenarnya membuat mungkin saya rasa teman misteri di rumah juga memiliki rasa penasaran gitu kan, bahwa ketika kita berada di luar area kita berbicara kita ke luar negeri, kemudian kita berada di hotel gitu kan ya. Sosok di luar negeri itu sebenarnya seperti apa? Ada yang agresif, jadi kan itu tadi Ervan bener bilangnya di sana tuh lebih banyak ke sihir, sekte. Iya. Nah itu sebenarnya mereka jauh lebih kuat dibanding kita. Kalau hantu-hantunya kita ini paling nakutin karena bentuknya serem. Nah kalau di sana tuh lebih menyeramkannya ketika bentuknya sama aja kayak kita, paling pucat, tapi dia bisa melakukan hal yang di luar nalar gitu, tiba-tiba jatuh apa yang berat-berat gitu. Mereka bisa menyentuh fisik kita? Bisa. Dengan energi yang besar itu, iya. Baik. Dengan energi yang besar sebenarnya secara tidak langsung mereka bisa melukai fisik kita. Kalau kita izinkannya itu kan kadang-kadang ya itu tadi, kalau dalam keadaan tidur kan kita gimana kita mau kontrolnya gitu. Oke. Tasya, mungkin saya pengen minta kepada Tasya untuk boleh nggak kita coba untuk menerawang Kera lebih lanjut. Tadi kita sudah mencoba menerawang dari sosok Kera gitu ya. Apakah memang ada energi mungkin? Oke, sambil menunggu Tasya sedang menerawang Kera, kita akan bahas dulu sosok yang tadi menggerakkan patung tersebut. Dan saya sebenarnya melihat ada sosok yang anak kecil tadi, dia lagi main-main sih tadi. Oke. Dan pas Tasya ke tempat itu, dia langsung sembunyi. Oke. Ya karena memang kita ketahui tadi di awal pun Tasya mengatakan bahwa ya namanya anak kecil, baik itu dalam sosok energi maupun juga sosok manusia, mereka tetap memiliki keinginan untuk bermain. Iya. Jadi salah satu bentuk kayak tanda bahwa aku mau main seperti itu. Iya, makanya gerakannya juga nggak begitu besar kan. Iya, pergerakan minim, ada pergerakan tapi seperti pemain aja. Iya. Bagaimana Tasya? Jadi kan kalau ini singing bowl ini ke cakra sebenarnya, yang dilihat cakranya. Nah tadi kalau didengerin suaranya lebih besar memang di kepalanya Kera. Jadi memang dia tuh intuisinya kuat di kepalanya ini gitu. Jadi sebenarnya logika dan intuisinya nyambung kok, nggak berimbang balance ya. Okay. Jadi seimbang. Makanya lebih banyak komunikasi lewat mimpi atau perasaan gitu. Jadi bukan yang lihat kasat mata gini, nggak. Oke. Dan akhirnya memang itu yang terjadi di tengah-tengah keseringan interaksi antara Kera dengan makhluk tak kasat mata adalah ketika berada di area mimpi sebenarnya ya. Tapi sebelum lanjut ya, aku ngelihat Kera nih yang datang ke dia itu biasanya antara baik banget atau jahat banget. Jadi Kera ini punya kepribadian yang legowo aja gitu, terima aja. Oke. Jadi emang dia ya Di balik kekerasan kepalanya ya. Ya, jadi polos gitu. Kenapa yang baik ini mau datang biasanya kasih pesan tuh lewat mimpi, ada yang minta pesan. Atau kalau yang jahat banget, ya dia emang karena dia merasa polos banget nih, bisa nih gue takutin buat makannya gue gitu. Soalnya pernah juga sih ada yang maksudnya kayak yang mungkin dia nempel di aku juga, pernah juga ada yang mungkin ada yang bisa lihat dan bilang kayak gitu pernah, tapi kayak ya datang dan pergi katanya gitu. Okay. Baru aja kemarin aku baru pulang dari Ambon sih sebenarnya, aku baru pulang dari Ambon. Di situ aku datang ke salah satu, aku lupa ya namanya, pokoknya kayak tempat wisata yang kayak goa gitu. Okay. Ya. Terus setelah itu aku ternyata ada di tim kita yang bisa membantu membersihkan, dan indigo juga mungkin kita disebutnya ya.
bahaya ya. Serem ya. Oke. Believe it or no, aku punya feeling sebelumnya akan satu jatuh. Oke. Coba dicek aman gak guys? Ini jatuh semua. Boleh dicek aman kan kita? Ya ini yang mau komunikasi ya, nih ada laki-laki. Harapan kalau lihat boleh gambar di tangga. Tangga. Coba muter-muter sih, muter-muter. Oke. Agak creepy. Coba kita clear dulu dari situ. Ada laki-laki dari tadi mondar-mandir kayak berusaha untuk ngomong. Tapi kalau ngomongnya dengan begini ya diam juga. Area tangga sini. Iya, jadi mondar-mandir tuh. Dia di antara panelis ini bolak-balik. Oke. Kamu keluar dulu deh mending ya. Jangan masuk. Udah aman? Ini udah aman. Jadi ya? cek. Oke. Aman gak nih? Jangan. Oke. Arfan? Udah. Ya ini sama seperti yang dideskripsikan Tasya, dan emang dia berupa energi dan penuh asap yang cukup pekat, dan mungkin dia emang usil aja sih. Oke. Tapi pergerakannya sangat amat cepat ya artinya ya. Ya, dan dia emang muter-muter terus. Oke. Besar? Kalau ini nih neneknya Kira mungkin ya ini. Menurut dia ini emang dari tadi di depan udah nempelin Kira. Oke. Siapanya? Si Si sosok. hitam ini nih, yang hitam Really? muncul ini dari datang tuh udah Ngikutin? ngikut. Karena tadi Tasya sempat mengatakan bahwa Kera ini mempunyai apa ya, aura atau energi yang memang bisa dikatakan menarik yang baik, tapi juga sekaligus menarik yang jahat. Jahat banget ya. Ya kan? Nenek adalah penjaga, tapi ternyata sosok hitam ini yang mengikuti, ya Tapi tadi- menunjukkan ketertarikan artinya ya. Tadi aku bilang aku dapat feeling pas aku lagi duduk di situ. Kayaknya aku harus hati-hati sama yang di atas gitu. Tadi Oke. kayaknya there's something bisa jatuh gitu. Ya, Yang itu udah dia. ada feel. Udah Ya, ada feeling. intuisinya ya. Warningnya itu. Warningnya dari- itu. Oke. Dan itu biasanya ini kan tadi habis pakai singing bowl itu. Ya. Singing bowl itu kan frekuensi kalau lagi bunyi. Ya. Nah frekuensi itu biasanya makin narik. Mengeluarkan ya.